Bismillahirrahmanirrahim. Uronyan tapiyuh bak masalah bahaya lisan. Bahaya pun kali tentang afat lisan, bahaya dampak daripada lidah. Bahaya pertama iaitu lidah miyahana getanyo jaga, roh mepegah ata-ata yang hana penting. Pegah haba ata yang hana penting, nyo dalam pandangan tasawuf gaanggapnya salah sabuh hukuman Allah ke getanyo. Maka nak mendengar kun salah sira ulama tasawuf, idha'atul waqti min alamatil maqti, menyanyiakan waktu roh pegah haba ata-ata hana penting, yang min alamatil maqti termasuk tanda Allah gekutuk tanyo hana keberkahan. Maka ini bahaya lidah yang paling rendah adalah al-kalam fima la ya'ni, pegah haba bata yang hana penting. Kemudian afat yang kedua yang tauranya fudulul kalam, pembicaraan yang berlebihan. Kiban maksud fudul kalam? Jilan tasawuf nafudul kalam, nafudul ta'am, nafudul nom, lebih dengut, berlebihan berlebihan pegah haba, berlebihan makan. Yang berlebihan yang hanjit mendum daliji innallaha la yuhibbul musrifin. Israf kan, israf yang dibolehkan ini cuma dua part, israf bak sedekah dengan israf bak pemulia jami. Yang je israf mego yang sedekah 50 dan dia tertu tetuk jami bek sabuh macam menu benar dua macam tu, israf berlebihan yang dibolehkan kerana untuk pemulia jami. Yang kenyan gecela wahwa dianya fudul kalam antukarrir mala faedah fi tikrari, bahwa engkau ulang-ulang perkara yang tidak ada faedah pada mengulangnya. Wa tukarrir minhu ziyadatal alfat almustaghna anha, dan engkau tetapkan daripadanya ma akan menambah lafaz-lafaz yang tidak diperlukan daripadanya lafaz. Tidak bergahaba ata yang hana penting dan ata yang hana dibutuhkan yang tayakun dalam lafaznya kira-kira fudul. Maksud tak pegah bak sira urang long wo ibanda panen wo baru merumpak bak simpang perut long kalan ro nerap maghrib long wo ibanda yang bertanya panen wo ibanda jawaban, tapi tidak jawab ditanya kan yang gepelai katnya lo ibanda long jawab orang kawin wo ibanda nan pieu sare lo alian tro unan bernun laki lempiuh la bernun nya kana kita yang liru mana nyan fudul kalam kan kata ya ulang-ulang atana faedah dan ziyadah lafaz al-mustaghna anha, yang tidak diperlukan. Kan Atha bin Abi Rabah, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang umat-umat yang ada sebelum kamu, ada mereka itu membenci fudul kalam. Ternyata fudul kalamnya tercela dalam agama kan syariat Nabi Muhammad tu jamun-jamun kenyan fudul kalam termasuk hanagan. Malah dalam tafsir bahasa sabuh binasa apa umat awal gara-gara fudul kalam kan ya temayang dah nak pelai kaki usi lemo kai sia juga tayang lemo kiban kulit warna. Wa min hadzal jinis, dan termasuk ini jenis itama dalam kategori fudul kalam, bahwa kamu berkata Allahumma akhzi hadzal kalba masalan, ya Allah hinakan olehmu akan ini anjing. Nya dan kutuk anjing payah pakai Allahumma ni. Allahumma yang kan tak sebut nama Allah. Sebut nama Allah bawa tempat-tempat yang god. Kupu baba saya pita mak tabinan Tuhan. Ya kira fudul kalam. Buku mah ya sayang. Kajian mentang. Kupu ya Allah ni buku mah sayang. Ya nak payah sebut Allahumma yang termasuk fudul kalam. Maya dapat dua ba hadzal kalba masalan. Kun mutarrif liya'dum jalalullah. Mutarrifnya salah sira tabi'in kan, dari kalangan tabi'in ulama Basrah. Kun mutarrif liya'dum, supaya agunglah, hendak agunglah kebesaran Allah dalam hati kamu. Maka tidak kamu sebut akannya Allah ketika umpama kata salah seorang kamu untuk anjing dan keledai dan binatang-binatang yang menyerupanya anjing dan keledai. Apa kata salah seorang kamu? Allahumma khzih, ya Allah hinakan olehmu akannya anjing, hinakan olehmu akannya keledai, hinakan olehmu akannya babi. Nan Allah nyan merasa mulia dalam hati tanya hana layak inan tak apa duk nan Allah. Walau hana je ke dosa, sebab hana nit yang duk dapat hina Allah.
Sampai tak cok tulisan nama Allah dah tipek batu buase yang kata pihina kan. Ya kan biasa ada yang melaki batu Tuhan. Ya Allah ni pihina ke dia senyo kata ipurgo lu ngabe perlah tanaman lu. Ya tapi ana pelai tak laki tak sebut nama Allah inan. Makanya termasuk fuzul kan. Di dalam tasawuf truk kenan dia dikira fuzul. Sebab kadang-kadang kita yo hana sadar tu. Pu yang tak ucapnya dalam pandangan agama dianggap perkara yang kurang elok. Tak ucap sit. Walau hana ke berdosa tapi hukum jih yang lainnya hukum makruh dan mana kategori makruh. Fudul kalam latan hasir. Pembicaraan yang berlebihan hana terbatas. Geberah di Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amsakal fadla min lisani, berbahagia beruntunglah bagi orang yang sanggup menahan berlebih-lebihan daripada lidahnya dan menafkahkan berlebih-lebihan daripada hartanya. Arti punya infak jid berlebih-lebihan tapi punya pegahaba yang hanagat berlebihan. Ulang bagian punya bahasa Aceh ke raya perang. Bahasa Aceh ayu sih. Urang raya habanya kan raya perang. Nah istilah dalam bahasa Aceh abjalu tuh kapai. Teg paju jalu, teg tuh ka bibir raya kapai. Di raya perang kan le haba pegah yang berlebihan. Punya infak kahana ni yang gad infak berlebihan nyebab pegahabanya hana pelai berlebihan. Kan Bilal bin Haras ni pegah di Rasulullah, sesungguhnya seseorang la yatakallama, berbicara dengan kalimat daripada ridha Allah, ma yadhunnu an tablugha bihi ma balagat, tidak disangka bahwa dipetruk le kalimat buno bihi dengan nyama akan barang yang truk ia, maka ditulis oleh Allah baginya salah seorang kamu buno dengan kalimat tersebut akan ridha Allah hingga ura bertemu ia akan Allah. Artinya itu hana tak sadari kadang-kadang nasabah kalimat yang tamarid inan ridha Allah sehingga truk tanya bak derajat ho yang gebetruk oleh Allah. Pada orang kiamat baru tak sadar oh gara-gara kalimatnya yang merumpuk ridha Allah. Nasid orang la yatakallam bil kalimat min sakhatillah, gemarit dengan sebuah kalimat yang mendatangkan marah Allah. Hana gesangka bahwa truk kalimatnya dengan gatnya ho yang truk, maka ditulis oleh Allah dengan sebab kalimatnya akan murkanya Allah hingga uruk kiamat. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita ucapkan yang mungkin ucapannya menyinggung bahkan melukai orang lain kan, jika mendatangkan marah Allah, maka ino kegi jaga lisan. Dalam hadis Bukhari, wa salamatul insan fi hifdzil lisan, selamat manusia bak jaga lisan. Dan adalah Alqamah gepegahkan min kalamin wa hadisin kat mana anihi, hadis Bilal bin Harah. Cukup le ucapan dan cerita-cerita yang dilarang akan long li hadis Bilal bin Haras. Atau le ingat ke hadis yang gepegah le Bilal bin Haras sanyo, cukup le yang haba metun halun dijik marit. Cukup le cerita yang halun dijik pegah. Gara-gara bak le ingat benar, kadang-kadang nak kalimat yang jik ke marah Allah, ditulis tanya marah Allah, kemurkaan Allah sampai orang kiamat. Yang dum ulama jamun atau salaf jamun getundro gejaga lidah. Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajul yatakallama bil kalimat yudhiku biha julasaah yahwi biha ab'ada minas suraya. Sira urang gemarit dengan sebuah kalimat yang tujuannya untuk membuat urang yang duk samping yang tertawa, yudhik biha, gepekem dengan kalimat akan julasa. Julasa jamak jalis. Jalis orang yang duduk samping tanya, teman duduk, kawan duduk. Tapi benar tujuan untuk tak usaha pekem. Mana nasi dia ada berapa kalau curah tu. Nah ada orang golong berapa kalau cu. Nanti hana minta bahan untuk pekem. Hanya minta bahan untuk pekem ngon. Yang ancaman lang hadis Yahwi terjerumus dengan sebab kalimatnya akan lebih jauh daripada bintang suraya. Tidak bintang suraya langit padung kilo jauh tanya. Yang dubeh jauh tanya dalam merhut dalam jurang neraka gancam dalam hadisnya. Tapi benar tujuan yudhik biha untuk tak pekem dengan kalimatnya julasaah. Am yo kem karo dalam daleh tanya. Nan ladem ne dalam tamarid jika lucu dah. Yang kem karena lucu tanya. Kemudian bahaya yang kedua al-khud fil batil wal ma'asi. Al-khudnya punya makna menyelam. Yang tak bermakna melibatkan diri dalam pembicaraan batil dan maksiat. Sebab dia tanya galak pegah ba, watih nampu pegah, rum pegah dah nampu kena. Sebab ada mangga bebahan rum pegah dah kop. Nala ada orang ke melucu jangan keng gegap. Nah kan?
Kan saya kau kenggot juga lucu. Menyebab pegah ke gop, pegah aib gop, pegah hatatan je ke malai gop yang cik tak semangat ke. Kan dia tanya hana tatundra daripada haba-haba yang berlebihan, roh melibatkan diri ke dalam haba-haba yang batil dan maksiat. Dah contoh haba batil dan haba maksiat lagi hikayah kondisi keadaan urina. Yang saya duk orang yang cerita bah urina tapi. Ada orang galak buat cerita, pubuang dia je. Yang saya duk pegah tapi pajan dalam kahwin dan betul. Yang kahwin ke hanja ia ke perempuan. Kan asyik kan. Jadi hikayah ahwalin nisaan termasuk perkara hanagat dalam agama. Tak nak penting pegah keadaan urinang, pegah ke urinangnya, pegah ke urinang je. Kahwin nanti je ada buat pegah sagai. Wa majalisil khamar, dan hikayah tentang majlis khamar. Pegah te perokena pesta mabuk pesta mabuk idih maqamatil fisqi, kedudukan dalam pasek. Pegah di populan hayu taji kaji ke agen buntut paling raya ni bireun. Yang ke makam kedudukan. Jadi teduk kada pegah cerita makam-makam pasek, cerita majlis khamar, cerita ahwal nisa, yang mandum haba-haba batil dan maksiat. Di saat tanya hai tatundra tu rum pegah data lagi kan. Dan kepadanya diisyarah oleh Allah dengan firman Allah wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami nakhudhu, mana nakhudhu makna khudhun kan menyelam. Artinya makna nakhudhu Allah ge bala, kamu bala atau kamu siksa ma'al khaidin. Jadi kamu selamro beserta uru-uru yang selamro. Makna selamro ini membicarakan hal yang batil dan yang maksiat. Ti Allah juga ke selamro, mana ke selam Allah kan Allah ke maksiat. Ti Allah ke catat dan ke tulis orang yang selamro dalam membicarakan kebatilan dan maksiat. Ajian. Penting ada baca, ya. Apa pun belah. Maka sungguh kamu sebut hadis Bilal bin Haras fil afati saniyah, lam bahaya lisan yang kedua oleh berhatif no. Jadi yang lebih anak sagai wallahu alam bisawab.